Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, Alhamdulillah yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Hari ini kita akan mengisahkan tentang seorang pemuda yang menjual kambing mendapat azab di tanah suci Mekah karena melakukan kesalahannya. Sebelum kita melanjut ke kisahnya, mari kita menulis salawat di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Di sebuah desa Karangjati di kaki Gunung Semeru dikenal sebagai penghasil ternak terbaik. Disinilah hidup seorang pemuda bernama Farhan bin Ma'ruf, anak dari Ma'ruf, pedagang kambing, ternama dan jujur yang dihormati banyak orang. Sejak kecil, Farhan diajari cara merawat hewan dengan kasih sayang. Kambing itu amanah, kata ayahnya. Mereka bukan sekedar barang dagangan, mereka jadi bagian dari ibadah umat. Farhan tumbuh dalam nilai kejujuran, tapi dunia berubah cepat dan godaan zaman menggoda lebih kuat dari nasihat sang ayah. Saat ayahnya wafat, Farhan mewarisi ratusan kambing dan pelanggan setia. Ia lanjutkan usaha itu, awalnya dengan niat baik, tapi semakin besar keuntungannya semakin goyah niatnya. Di tahun ketiga mengelola usaha, Farhan mulai kenal pasar luas kota. Ia belajar trik-trik licik dari pedagang lain, menyuntik kambing dengan vitamin agar gemuk sementara, mencukur gigi agar terlihat tua, menukar kambing sehat dengan yang sakit ketika pembeli tak waspada. Yang penting kan kelihatan besar dan sehat toh, mereka cuma buat disembelih, ujarnya pada karyawannya Darto. Darto, pemuda lugu dari desa tetangga, sempat ragu, tapi karena diupah tinggi ia ikut saja. Bisnis Farhan meledak. Setiap Idul Adha ratusan kambing keluar dari kandangnya. Ia mulai menerima pesanan dari kota besar, Surabaya, Jakarta, bahkan Batam. Ia menyewa truk, memoles citra lewat media sosial, mencetak brosur dengan foto dirinya memakai sorban putih. Tidak ada yang tahu bahwa di balik daging-daging itu ada kebohongan. Di balik semua penipuan itu, Farhan rajin sholat, puasa, bahkan sering ceramah kecil di masjid. Ia merasa seimbang, Tuhan pasti maklum, katanya dalam hati. Aku tetap ibadah, hanya cari rezeki lebih. Tapi ibadah tanpa kejujuran hanya menjadi topeng. Di suatu hari ia mendengar ceramah seorang ustadz kampung, barang siapa menjadikan ibadah sebagai tameng dosa, niscaya ia tak selamat dari azab. Kurban adalah lambang keikhlasan. Jangan kau najiskan dengan tipu daya. Farhan tersenyum sinis. Terlalu idealis, gumamnya. Tahun itu Farhan untung besar. Ia menghitung uang di malam takbiran, 120 juta bersih. Ia naik ke loteng rumah, membuka jendela dan melihat ribuan lampu kampung menyala. Semua orang menikmati daging dari aku, katanya bangga. Tapi malam itu pula seekor kambing yang ia sembunyikan di gudang tiba-tiba mengembik keras dan mati mendadak. Farhan mengangkatnya, memeriksa, tak ada luka. Anehnya darah menetes dari matanya. Ia terdiam sesaat, lalu tertawa hambar. Paling kena racun. Tapi malam itu ia mimpi aneh, seekor kambing buta mengejarnya di padang pasir. Leher kambing itu mengucur darah dan mulutnya berkata, "Kami kurban, tapi kau yang berdosa." Dengan keuntungan berlimpah, Farhan mendaftar Haji Plus. Ia ingin menambal dosanya dengan ibadah suci. Dalam pikirannya semua akan tertebus. Ia bangga merasa dirinya naik kelas spiritual. Ia berpamitan dengan keluarga, tetangga, dan para pembeli. Diantar seperti raja kecil. Tapi sejak pesawat mengudara, ia merasa gelisah. Langit terlihat abu-abu dan Farhan merasa udara di kambing menyesakkan. Aku hanya kurang tidur, katanya menenangkan diri. Tiba di Mekah, Farhan terpesona. Ia menatap Ka'bah dengan mata berbinar. Tapi saat pertama tawaf, tubuhnya limbung. Setiap putaran terasa berat, seolah gravitasi mendorongnya menjauh. Saat mencapai Hajar Aswad, ia ulur tangan, tapi seseorang mengikutnya hingga jatuh. Ia bangkit, tapi di telinganya terdengar suara, "Tak semua diterima Ka'bah. Tak semua diterima Ka'bah. Tak semua diterima Ka'bah." Ia mendiamkan. Malamnya di hotel, ia mimpi melihat dirinya dikepung kambing berwajah manusia, anak yatim, janda miskin, dan lelaki tua. Mereka berkata serempak, "Daging kami kau najiskan, pahala mereka kau curi."
Saat wukuf di Arafah, Farhan duduk sendirian di bawah tenda. Matahari terasa membakar, tapi hatinya lebih panas. Ia mulai mengigau. Ia melihat Ka'bah roboh dan kambing-kambing melilit tubuhnya dengan tali. Kepalanya pusing, matanya gelap. Ia dilarikan ke pos kesehatan. Dokter bingung, tak ada tanda penyakit, tapi luka merah muncul di punggungnya seperti cambukan. Di setiap malam berikutnya, luka itu bertambah. Farhan menyendiri. Ia menangis, tapi bukan karena sakit, melainkan karena sadar, aku datang dengan topeng, aku dustakan ibadah. Di satu malam di Masjidil Haram, seorang lelaki tua menghampirinya, wajahnya bersih, sorot matanya dalam. Engkau mencari ampunan, tapi membawa tumpukan dusta. Farhan terguguh. Korban bukan hanya hewan, itu nyawa, itu kejujuran. Kau robek makna ibadah. Farhan tertunduk, aku ingin berubah, bisiknya. Lelaki itu menyentuh dadanya. Kembalilah, sampaikan pada yang telah kau alami. Jadikan lukamu sebagai dakwah. Ketika Farhan mengangkat kepala, lelaki itu telah menghilang. Sekembalinya ke Indonesia, Farhan tak dijemput ramai-ramai. Ia sengaja diam-diam pulang. Ia jual rumahnya, bagikan uangnya. Ia datangi para pelanggan panitia masjid satu persatu. Aku minta maaf. Tahun lalu aku beri kambing yang tidak layak, katanya pada seorang ustadz yang berlinang air matanya. Ia datangi keluarga miskin dan memberi mereka kambing sehat tiap Idul Adha. Farhan hidup di rumah kecil tanpa bisnis besar. Tangan kiri Farhan lumpuh, kulit punggungnya tak pernah sembuh dari luka aneh, tapi wajahnya tenang. Ia sering mengisi ceramah kecil bukan sebagai penceramah, tapi sebagai pelaku tobat. Ia selalu tutup kisahnya dengan kalimat, azab yang paling kejam bukan neraka, tapi ketika kau sadar bahwa ibadahmu selama ini hanya kosmetik, dan Tuhan menolaknya. Jika kau menipu dalam ibadah, maka Allah akan menelanjangimu di tempat paling suci sekalipun. Begitulah kisahnya, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri.